Pemirsa, ibu kota DKI Jakarta saat ini sedang mendapatkan perhatian khusus karena polusi udara yang tinggi. Kontribusi polutan ibu kota mengalami peningkatan dan sudah melebihi batas aman dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sejumlah pihak mengkhawatirkan kondisi kesehatan. Paparan polusi udara tidak hanya memicu penyakit pernapasan, melainkan juga penyakit kardiovaskular hingga gangguan pertumbuhan pada anak. Ukuran polutan ini disebut sangat kecil sehingga mampu masuk ke saluran pernapasan. Bahkan lebih kecil dari diameter rambut dan sangat berbahaya karena mudah terhirup oleh paru-paru manusia. Dalam jangka panjang, polusi udara juga menyebabkan masalah pada kesehatan jantung. Partikel polutan dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga memicu serangan jantung bahkan stroke. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Dr. Hendra Stutik selaku dokter spesialis paru. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Dr. Hendra. Assalamualaikum. Apa kabar dokter? Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kita langsung saja membahas polusi di kota Jakarta yang kian meningkat tinggi dan mengancam kesehatan warganya. Dokter, kita bahas mengenai dampak buruknya bagi kesehatan warga kita dalam jangka pendek dulu ya. Karena ini juga sangat memprihatinkan bagi warga kita yang sering berlalu lalang di jalan tanpa menggunakan kendaraan yang tertutup begitu. Dokter, kalau jangka pendek apakah benar, klarifikasi kalau saya salah, dalam jangka pendek, warga kita akan mengalami ISPA ketika polusi udara di Jakarta tidak dihentikan atau tidak diminimalisasi atau tidak diberikan solusi, dokter? Ya, tentunya polusi udara yang akhir-akhir ini sedang trending ya. Itu beberapa tahun terakhir, khususnya Jakarta itu memiliki angka indeks atau air quality index yang memang dikatakan tidak sehat ya, di atas 150 seperti itu. Dan ini akan memiliki efek jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yang paling sering terjadi adalah adanya iritasi mukosa. Iritasi mukosa itu bisa tidak hanya dalam saluran nafas, misalnya hidung, mata ya sering merocos, matanya merah, gatal, kemudian sering pilek. Nah, kemudian untuk iritasi saluran nafas, ini paling sering menimbulkan batuk yang hilang timbul, tidak kunjung sembuh, kemudian juga sesak nafas. Untuk ISPA, ini adalah infeksi saluran pernafasan akut ya, bisa apapun, bisa saluran nafas atas, bisa bronkitis akut, bisa frekuensinya atau insidennya meningkat seiring dengan paparan polusi udara saat ini yang sedang trending, sehingga meningkatkan kunjungan ya, masyarakat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan dengan penyakit-penyakit pernafasan mereka ini. Jadi memang ini benar ya, meningkatkan kejadian ISPA pada masyarakat yang terpapar polusi udara. Baik, dengan kualitas udara yang tidak sehat tadi. Baik, jadi akan bisa memicu peningkatan kasus ISPA ya di DKI Jakarta. Dan awalnya adalah dari batuk, kemudian pilek, dan ada berbagai macam iritasi ataupun alergi yang disebabkan oleh polutan di udara. Kalau jangka panjangnya, dokter, ini juga akan berimbas sangat luar biasa sekali bagi kesehatan warga Jakarta ya. Saya dengar juga akan bisa menimbulkan kanker, dan stunting juga pada anak. Ini apakah betul sedemikian buruknya, dokter? Ya, sebetulnya perhatian kita tidak hanya pada organ paru saja atau pernafasan ya. Pastinya untuk polusi udara ini efeknya juga nanti akan ke pernafasan, pertumbuhan anak, kehamilan dengan kelahiran prematur, stroke, kejadian penyakit jantung iskemik dan lain sebagainya. Untuk efek-efek jangka panjang ya, untuk paru khususnya itu bisa menurunkan fungsi paru ya, dimana paru ini kalau fit kita bisa beraktivitas bebas, longgar ya, tapi kalau fungsi paru sudah menurun kita akan mudah capek, mudah lelah. Dulu bisa berlari, sekarang berlari kita ngos-ngosan seperti itu. Juga meningkatkan kejadian kalau di bagian paru itu asma dan penyakit paru obstruktif kronik ini cukup menjadi tantangan kami. Dan ini dengan adanya polusi udara jangka panjang itu bisa meningkatkan insiden dua penyakit tersebut. Ada juga kanker paru. Ya, kanker paru itu 4% dari kejadian kanker paru itu disebabkan karena paparan polusi udara jangka panjang. Jadi memang berdasarkan data-data yang kami baca, itu memang kanker paru merupakan efek jangka panjang dari polusi udara ini. Ya, selain nanti bisa stroke ya, saya dijelaskan tadi untuk neurologinya, untuk jantung juga penyakit jantung iskemik seperti itu.
Baik, jadi ada berbagai dampak buruk pada kesehatan ya. Tadi ada kanker, kemudian pertumbuhan anak juga akan terganggu, bahkan bisa Ya. menimbulkan stunting, dan ada stroke juga bisa akan muncul ketika kita terus-menerus menghirup udara yang banyak polusinya seperti di DKI Jakarta. Pertanyaannya, dokter, untuk warga kita yang beraktivitas di luar ruangan, kemudian mereka juga harus mencari nafkah di luar ruangan, agar mereka tetap bisa melakukan kegiatannya dan pekerjaannya, terutama anak-anak kita juga yang masih sekolah. Bagaimana agar mereka tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, namun dengan perasaan yang aman, dokter? Iya, memang mungkin ya selain kita kesehatan fisik, mungkin psikis kita juga bisa kena ya kalau kita terlalu khawatir. Saya harus bekerja, saya tidak boleh libur, ya, saya harus sekolah. Nah ini mungkin beberapa yang bisa kita lakukan ya sebagai kita personal sebagai masyarakat. Itu tentunya banyak sekali ya. Yang pertama kalau memang kita diharuskan beraktivitas di luar, yaitu pertama bisa mengganti moda dari transportasi kita yang biasanya kendaraan pribadi bisa beralih ke kendaraan umum seperti itu. Kemudian apabila memang harus naik mobil, itu kita tentunya menutup jendela mobil dengan rapat, kita mengaktifkan AC dengan mode recirculate ya. Kemudian juga jangan lupa memakai masker ya. Memakai masker ada ini enggak, Dok? Ada apa namanya? Yang khusus gitu ya, yang kita sarankan memang ada istilah partikel pada polusi udara itu kan ada yang kecil sekali ya, yang 2,5 mikron ini yang paling berbahaya dan itu bisa ditangkis ya minimal ya kita menggunakan masker yang cukup rapat itu namanya N95 ya kalau memang tidak ada ya KN95 atau mungkin masker apapun ya yang memang disarankan masker bedah misalnya daripada tidak sama sekali tapi juga harus memastikan pemakaian masker itu tepat jangan sampai misalnya hidungnya tidak tertutup nah itu juga memicu partikel yang kecil-kecil tadi tetap bisa masuk ya kemudian upaya kita untuk menyehatkan diri kita sendiri ya menyehatkan diri kita sendiri dengan perilaku hidup bersih dan sehat mungkin olahraga lah nanti mungkin olahraga lah apakah bisa di outdoor seperti itu nanti mungkin ada bahasan tersendiri makan minum seimbang yang sehat kemudian juga tidak merokok ya merokok ini juga menjadi salah satu sumber polusi udara di dalam ruangan. Ya, jadi kita juga harus mengurangi sumber polusi udara yang di dalam rumah yang kita buat. Ya, misalnya tadi tidak merokok, tidak bakar sampah yang sembarangan, misalnya kemudian tidak tungku perapian itu kan juga pakai kayu bakar, misalnya juga lilin atau nyamuk bakar hal seperti itu juga perlu kita pikirkan. Mungkin jendela-jendela rumah kita pada saat polusi udara yang mungkin tidak sehat kita bisa menutup dengan rapat, memakai HEPA filter atau pembersih udara di dalam rumah juga bisa menurunkan partikel tersebut. Ya, kemudian sebetulnya banyak sekali yang harus ada tanaman-tanaman khusus ya yang bisa ditanam di dalam rumah untuk menurunkan partikel atau polusi udara itu, misalnya kayak lidah buaya, lidah mertua seperti itu. Kemudian pastinya menghindari tempat-tempat yang bising ya, misalnya polusi udaranya di situ kira-kira meningkat pada daerah-daerah yang padat, kendaraan macet, kemudian gedung tinggi itu juga perlu kita pertimbangkan. Kita jangan lama-lama di situ, ya. Terus kita jangan lupa ini ada kebiasaan kita juga bisa pagi saya mengecek nih kualitas air udara di Jakarta hari ini berapa. Itu juga ada tentunya link-linknya juga ada ya. Kita tinggal tulis saja di website misalnya kualitas udara. Indeks kualitas udara Jakarta misalnya, lah itu juga bisa membantu kita. Yang dikatakan sehat itu adalah air quality index-nya di bawah 50. Nah, khususnya di Jakarta itu seringnya kita membaca itu di atas 150 dan itu masuk kategori yang tidak sehat seperti itu. Baik, jadi itu dia ya berbagai tips agar kita bisa lebih aware lagi, kita bisa lebih melek lagi dengan kualitas udara di DKI Jakarta yang buruk dan kita bisa meminimalisir berbagai macam dampak buruk juga yang akan terjadi pada kesehatan kita ketika kita hidup di kota DKI Jakarta. Lalu bagaimana Bu Hendra atau Dr. Hendra dengan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, kemudian orang dengan komorbid, apakah mereka harusnya aktivitas di dalam ruangan saja mengingat mereka ini masuk dalam kelompok rentan atau mereka sebetulnya juga bisa beraktivitas di luar ruangan namun dengan syarat-syarat yang begitu ketat mungkin seperti protokol kesehatan pada saat PSBB ataupun PPKM, Dr. Hendra, tapi di Tandok kita akan bahas usai jeda ya, Dok. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Dr. Hendras. Dokter, sebelum ke pertanyaan saya di segmen selanjutnya, saya juga masih mau mendalami kriteria-kriteria atau orang yang paling berisiko terpapar oleh buruknya kualitas udara di DKI Jakarta. Selain orang tua atau lansia, kemudian orang dengan komorbid, dan ada anak-anak juga di dalamnya, ini yang paling rentan juga terpapar oleh risiko dari polusi udara. Apakah orang yang bekerja di luar ruangan ini juga menjadi orang yang berisiko tinggi, kesehatannya memburuk karena polusi udara di DKI Jakarta yang juga sangat buruk, dokter? Ya, tadi sudah disinggung ya Pak Andrew bahwa tadi populasinya sudah di beberapa yang rentan ya. Untuk komorbid itu bisa diperjelas lagi, untuk paru bisa memiliki asma atau PPOK sebelumnya juga memiliki risiko tinggi, yang menjadi populasi risiko tinggi. Kemudian masyarakat-masyarakat yang bekerja di luar yang tentunya paparannya itu besar, misalnya mengatur lalu lintas seperti itu. Kemudian untuk pekerja-pekerja yang terpapar zat berbahaya ya, misalnya batu bara dan lain sebagainya, itu juga menjadi populasi yang risiko tinggi atau rentan. Kemudian juga perokok, jangan lupa perokok itu meningkatkan risiko mengalami penyakit paru lebih tinggi daripada bukan perokok. Tentunya kalau ditambah polusi udara juga orang-orang masyarakat perokok ini menjadi populasi yang berisiko. Baik. Lalu untuk kelompok-kelompok yang rentan atau beresiko tinggi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan orang yang mempunyai pekerjaan di luar ruangan, bagaimana agar mereka tetap bisa beraktivitas dengan aman? Karena kan PM 2.5 ini sangat kecil ya, bahkan ada lagi jenis polutan yang ukurannya lebih kecil dari PM 2.5. Agar mereka tetap bisa bekerja dengan aman, apa yang mereka harus lakukan? Apakah mengenakan double masker misalnya, atau menggunakan face shield juga ketika mereka beraktivitas di luar ruangan, ini bisa mencegah atau meminimalisir berbagai dampak buruk untuk kesehatannya, dokter? Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa upaya personal yang bisa menurunkan risiko paparan pada masyarakat. Apabila memang harus keluar rumah ya, tetap kita minimalkan ya, untuk aktivitas yang mungkin tidak begitu penting kita tinggalkan saja. Ya, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ya. Aktivitas penting di luar seperti sekolah, seperti kita bekerja ya harus ya. Kemudian juga harus memakai masker yang layak ya, yang disarankan itu N95 karena bisa memfilter partikel-partikel yang kecil. Ada istilah partikulat meter. Partikulat meter adalah salah satu ya komponen dari polusi udara, di mana dibagi menjadi 3, partikulat meter kurang dari 10 mikron, kurang dari 2,5 mikron, dan ada yang ultrafine 0,1. Di mana yang 2,5 ini dia apabila terhirup ya, dia itu langsung, karena dia kecil ya, dia akan lolos dari pertahanan saluran nafas atas sehingga langsung masuk ke saluran nafas bawah. Bisa memicu respon imun sehingga menimbulkan suatu gejala pernafasan ya, yang pertama seperti itu. Jadi untuk maskernya memang cara pakainya harus betul, masker N95 atau KN95 atau ada masker partikulat ya. Cuma misalkan dok, kadang kan kita tidak nyaman dengan masker yang ketat ya, mungkin kalau untuk masker bedah ya double ya, mungkin di double, terus pakainya harus betul, hidungnya harus tertutup. Jangan sampai karena hidungnya terbuka seperti itu kan sama saja nanti harus rapat seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk... Oh ya, Silakan dokter. oh ya, timingnya lagi, ini mungkin lupa ya. Timing itu waktu kapan kita harus keluar misalnya. Kita berpikir kalau polusi udara itu akan sangat tinggi pada siang hari ya. Misalnya jumlah volume kendaraan semakin tinggi di siang hari, ada cuaca panas juga itu menjadi faktor air quality index-nya pada siang itu lebih buruk. Makanya mungkin kita ancang-ancang gitu, berangkatnya saya lebih pagi gitu, nanti pulangnya sore lah. Itu saya baca-baca memang bisa menurunkan jumlah paparan polusi udara yang masuk dalam saluran nafas. Baik, jadi merekayasa jam kerja atau berangkat ke kantor juga bisa meminimalisir ya, agar kita bisa mengurangi menghirup polusi udara yang ada di DKI Jakarta.
Kalau untuk umur Bu, kira-kira di rentan usia berapa sampai berapa agar warga kita bisa lebih aware lagi, lebih melek lagi dengan polusi udara di DKI Jakarta? Umur-umur berapa saja yang paling berisiko agar orang-orang tersebut juga bisa merekayasa jam kerjanya berangkat ke kantor ataupun ke sekolah, Ibu? Ya, usia anak-anak dan lansia ya. Kalau anak-anak itu paling rentan itu di bawah 5 tahun. Ya, mungkin juga usia anak sekolah mungkin 5 sampai 10 tahun juga mulai apa ya, kalau di bawah 5 tahun itu daya tahan tubuh itu memang belum terbentuk sempurna. Ya, semakin tinggi memang nanti semakin tinggi usianya semakin bertambah harapannya imunitas atau imunitas tubuh itu akan semakin meningkat ya. Kemudian kalau lansia itu di atas 60 atau 65. Hmm. Ya, kita kriteria geriatri menurut WHO itu 65, kalau di Indonesia 60 tahun. Itu menjadi usia-usia yang berisiko. Baik, jadi itu dia umur-umur yang harus kita perhatikan agar warga kita juga bisa lebih waspada lagi ketika ingin beraktivitas di luar ruangan ya. Baik, Dr. Hendras juga sudah menyebutkan tadi dan menjelaskan pentingnya juga menjaga kualitas udara di dalam ruangan ya, terutama menggunakan air purify. Ini apakah juga bisa menjadi salah satu solusi agar kita bisa meredam polusi udara di luar dan tidak masuk ke dalam, atau seperti apa, dokter, mekanismenya? Ya, prinsipnya sebetulnya banyak sekali sumber polusi udara ya, di mana kalau polusi udara itu ada dua, outdoor dan indoor. Lah, indoor ini kan kita personal ya, lah itu yang salah satu yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya membuat rumah kita sendiri lebih sejuk, lebih paparan polusinya berkurang ya. Salah satunya memang mengatur kelembapan udara dengan mungkin air purifier atau air cleaner seperti itu, karena bisa menurunkan jumlah partikulatnya yang masuk di dalam rumah. Hmm. Seperti itu. Boleh boleh saja. Ya, apabila memang kurang tersedia, dia tidak harus ya. Misalnya memang kita tadi mengurangi pembakaran di dalam rumah, terus juga ada, saya pernah baca jurnal beberapa tumbuhan ya yang bisa menurunkan partikel di dalam rumah, tadi lidah buaya seperti itu bisa dijadikan alternatif ya. Jadikan Baik, alternatif. jadi ada tanaman juga yang bisa membantu mengurangi Ada polusi ya di dalam rumah seperti ya. lidah buaya. Ini bisa menjadi Lidah tips buaya, lidah juga. mertua begitu. Baik, bisa menjadi tips yang luar biasa bagi pemirsa di rumah agar bisa mengurangi polusi udara ya, terutama di dalam rumah. Terakhir, dokter, apa pesan dokter agar pemerintah pusat, kemudian Pemprov DKI Jakarta dan warga kita bisa saling bekerja sama untuk saling mengurangi polusi udara di DKI Jakarta agar ya kesehatan warga Jakarta juga bisa aman, bisa benar-benar tidak terdampak buruk karena polusi udara ini. Ya, sebetulnya kalau di bidang apa kesehatan ya ada istilahnya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin di sini pencegahan primernya di polusi udara ini juga harus kencang ya. Diperlukan kerjasama ya antara masyarakat, stakeholder yang terkait, eh, kemudian juga masyarakat. Kalau untuk yang personal masyarakat tadi sudah kita bahas ya, maksudnya bagaimana usaha kita sebagai masyarakat untuk menurunkan sumber polusi udara yang dari ruangan, dari rumah. Nah, untuk pemerintah ya tentunya diharapkan untuk memberikan atau membuat yang mungkin juga sudah berjalan atau mempertegas aturan-aturan mungkin mengenai uji emisi kendaraan, terus mungkin nilai ambang batas misalnya suatu industri ya, di mana sebetulnya industri ini juga memegang apa ya menyumbang polusi udara khususnya di Jakarta. Jadi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dan kami rasa ini juga bukan suatu kondisi yang cepat bisa terrealisasi, tapi minimal kita semua sepertinya sudah menuju ke situ. Ya, masyarakat juga sudah mulai paham ya, oh ternyata dampak polusi udara pada individual atau pada masyarakat seperti ini. Untuk masyarakat sendiri ini suatu pencegahan sekunder ya, itu juga harus mengenali secara dini penyakit-penyakit apa yang bisa muncul ya akibat polusi udara, khususnya pada pernafasan tadi. Kok saya sering batuk, kok saya sering sesak, saya sering gatal tenggorokan, saya sering tidak fit dan lain sebagainya. Jadi itu adalah warning, kita segera menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan untuk cek apakah betul memang ini murni dari polusi udara atau memang punya penyakit yang lain. Ya, jadi Baik. menjadi masyarakat yang lebih aware seperti itu.
Baik, kita harapkan pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta dan warga kita juga bisa mendengar diskusi kita hari ini sehingga bisa bekerja sama bersatu padu untuk mengatasi solusi dan memberikan sebuah gagasan baru untuk mengatasi polusi di DKI Jakarta yang kian hari kian memburuk. Terima kasih Dr. Hendra telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat wisata Batu Malin Kundang di Padang. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.